Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut dinamakan titik pusat rotasi. Nah, ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu sudut rotasi. Pasti ada sudut rotasinya ya. Pada materi SMP itu biasanya itu hanya 4 sudut istimewa yang sudah diajarkan, yaitu yang 90 derajat, 120 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lalu yang kedua itu arah rotasinya. Jika arah rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam atau ke kiri, itu nilainya positif. Dan sebaliknya, bila arah rotasinya searah jarum jam atau ke kanan, itu nilainya negatif. Lalu yang ketiga itu titik pusat rotasi. Titik pusat rotasinya atau titik asal, misalnya titik O, itu 0,0. Biasanya SMP itu diajarkannya hanya yang 0,0. Biasanya untuk titik A, B itu nanti pada saat SMA. Lalu ini ada rangkuman rumusnya. Untuk misal pada titik P, X, Y dirotasikan dengan titik pusatnya 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat positif, dalam artian berlawanan arah jarum jam, akan menghasilkan bayangan atau P aksennya itu negatif Y, X. Itu berarti letaknya berubah atau bertukar, tetapi Y-nya negatif. Nah, kalau yang sudut 90 derajat negatif atau yang searah jarum jamnya itu diputar, tetapi yang negatif itu yang nilai X-nya. Ini ya. Nah, kalau yang 180 derajat mau itu positif mau itu negatif, tetap letaknya tidak berubah, tetapi tandanya berubah menjadi negatif. Lalu yang 270 derajat yang positif itu sama dengan yang 90 derajat negatif. Dan yang negatif 270 derajat ini sama dengan yang 90 derajat positif ya. Nah, kalau yang 360 derajat ini tuh karena satu putaran, berarti ya tetap saja kan titiknya di P ya, P aksennya juga tetap saja gitu kan, tidak berubah. Jadi tetap X, Y untuk sudut istimewanya 360 derajat. Misal kita tulis secara matematisnya yaitu P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dan sudut rotasinya berapa, akan menghasilkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, lalu kita lanjut ke contoh yang pertama. Titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik A. Ini ada tertera bahwa berlawanan arah jarum jam. Berarti nilainya positif, betul. Nah, ini ya, agar tidak lupa. Titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut rotasinya 90 derajat. Ini rumusnya dulu ya. Langsung saja
A, masukin titik A-nya 2,1, dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, sudutnya 90 derajat. Kita akan menghasilkan A aksennya itu untuk 90 derajat positif itu negatif Y, X. Kita tulis dulu negatif Y, X, lalu tulis kembali titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat, akan menghasilkan A aksennya negatif 1,2. Ini diputar, Y-nya jadi di depan, lalu menjadi tandanya berubah menjadi negatif, dan X-nya berubah di belakang. Lalu lanjut ke contoh yang kedua. Jadi ini A aksennya negatif 1,2 ya. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Hasil bayangan titik B oleh rotasi R, di mana titik O-nya itu 0,0 dengan titik pusatnya 180 derajat adalah 5, negatif 9. Tentukan koordinat titik B. Nah, kalau ini itu yang sudah diketahuinya tuh rotasinya dan B aksennya atau bayangannya. Sekarang yang harus kita kerjakan itu, yang harus kita cari itu adalah titik B-nya. Nah, titik B, X, Y karena belum diketahui dirotasikan terhadap titik pusatnya 0,0, sudutnya 180 derajat. Karena 180 derajat mau positif mau negatif sama saja, jadi kita tulis di sini positif saja ya. Nah, B aksen itu 5, negatif 9. Ini 180 derajat. Bisa dengan cara seperti ini. 180 derajat. Itu ini negatif X, negatif Y. Ini tuh negatif X. Ini negatif Y. Ini sebelum dirubah ya, rumusnya tuh seperti ini. Sebelum menjadi B aksen tuh kayak gini dulu gitu polanya. Nah, sekarang untuk X-nya, negatif X sama dengan 5, maka X sama dengan negatif 5. Lalu yang Y-nya, negatif Y sama dengan negatif 9, maka Y sama dengan 9. Jadi, titik B-nya diperoleh negatif 5,9 dirotasikan oleh titik pusat 0,0 dengan sudutnya 180 derajat menghasilkan B aksennya 5, negatif 9. Bukan menghasilkan sih, sebenarnya ini ditanyakan. Nah, jadi sudah diketahui ya titik B-nya yaitu negatif 5,9. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika P negatif 15,22 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut rotasi yang belum diketahui menghasilkan P aksen atau bayangannya 22,15, tentukanlah nilai dari lambda atau sudut rotasinya. Titik P negatif 15,22 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut rotasi yang belum diketahui menghasilkan P aksen 22,15. Caranya itu kita lihat saja polanya. Nih, kita tulis dulu ya di sini. Kita tulis di sini X, dan ini ya, ini X, ini Y. Nah, ini
22-nya jadi di depan. Berarti si Y ini tuh pindah ke depan kan. Oke, berarti kita tulis di sini Y. Lalu 15-nya pindah ke belakang, tetapi 15 di sini tuh menjadi positif, berarti dikali dengan negatif 1 kan. Nah, berarti negatif X. Nah, sekarang kita cari nih pola P aksen yang Y, negatif X. Nah, ini ya teman-teman. Lalu Kak, terus yang mana ini sudutnya? Apakah yang 90 derajat atau yang 270 derajat? Ya, dua-duanya, karena di sini kan tulisannya juga atau, karena kita hanya mencari sudut rotasinya, jadi bisa yang 90 derajat yang negatif dan 270 derajat yang positif. Nah, sehingga nilai dari lambda adalah negatif 90 derajat atau positif 270 derajat. Baik, lanjut ke contoh yang keempat. Jika titik P negatif 12,8 dirotasikan terhadap titik O 0,0 dengan sudut rotasinya 90 derajat, menghasilkan bayangan P aksen, S aksen, Y aksen, dan dirotasikan kembali dari titik pusat 0,0 dan sudut rotasinya itu negatif 90 derajat, itu akan menghasilkan bayangan akhirnya, dan ini juga belum diketahui. Jadi kita akan mencari ini dan ini. Tentukan bayangan akhir dari titik P. Kita disuruh mencari ini, tetapi kita juga harus mencari dulu yang bayangan pertamanya ya. Oke, kita tulis kembali titik P negatif 12, negatif 8 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut rotasinya 90 derajat, menghasilkan P aksen. Karena 90 derajat, maka dan positif ya 90 derajatnya, P aksennya kita masukkan saja langsung rumusnya, yaitu negatif Y, X. Dirotasikan kembali dengan titik pusat 0,0 dengan sudut rotasinya negatif 90 derajat, lalu kita masukkan kembali rumus yang negatif 90 derajat, yaitu Y, negatif X. Titik P negatif 12, negatif 8 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan sudut rotasinya 90 derajat. Ini tetap. Nah, menghasilkan 8, negatif 12. Ini kan X. Nah, ini Y. Berubah menjadi negatif Y, X. Kita tukar letaknya dan Y-nya berubah menjadi negatif. Ini karena negatif 8, kita kalikan dengan negatif 1, maka menghasilkan 8 positif ya, jadi 8, negatif 12. Lalu dirotasikan kembali dengan titik pusat O 0,0 dan sudut rotasinya negatif 90 derajat. Ini kan Y, negatif X. Nah, ini titik atau bayangan pertama. Sekarang kita putar lagi letaknya menjadi negatif 12 karena Y-nya tidak berubah tanda ya, tetap
nah X-nya yang menjadi negatif karena ini di sininya negatif X. Jadi negatif 8. Berubah tangan deh. Maka bayangan akhir dari titik P adalah negatif 12, negatif 8. Lanjut ke contoh yang ke-5. Segitiga ABC memiliki koordinat A negatif 2,3, B 6, negatif 7, dan C negatif 8, negatif 9. Dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Tentukan titik-titik bayangannya. Titik A negatif 2,3 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 180 derajat karena searah jarum jam, maka negatif ya, akan menghasilkan A aksennya yaitu 2,-3. Kenapa? Karena negatif 180 derajat itu letaknya tidak berubah, hanya tandanya yang berubah menjadi negatif dikalikan dengan negatif. Nah, seperti ini. Negatif X sama dengan negatif, masukkan X-nya yaitu di sini negatif 2. Masukkan negatif 2. Jadi X sama dengan 2. Lalu kita cari yang bayangan yang titik Y aksennya, yaitu negatif. Di sini kan negatif Y. Negatif Y yaitu sama dengan negatif Y-nya masukin yaitu 3. Maka Y-nya negatif dikali 3 negatif 3. Lalu titik B-nya 6, negatif 7 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan rotasinya sama negatif 180 derajat, hasilkan bayangannya negatif 6,7. Hanya merubah tandanya saja, yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Jadi negatif 6,7. Oke, mari kita buktikan. Negatif X sama dengan negatif X-nya kita masukkan yaitu 6. Negatif dikali 6 yaitu negatif 6. Lalu yang Y-nya sekarang, Y aksennya yaitu yang ini ya, negatif Y. Negatif kita masukkan Y-nya yaitu negatif 7. Negatif dikali negatif 7, maka Y-nya yaitu 7. Lalu yang terakhir, yang C, negatif 8, negatif 9 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut rotasinya sama negatif 180 derajat, menghasilkan C aksennya 8,9. Karena ini sama-sama negatif dikalikan dengan negatif, maka menghasilkan positif. Kita buktikan. Negatif X sama dengan X-nya kita masukkan nih, negatif 8. Negatif dikali negatif 8 hasilnya 8. Lalu yang Y-nya negatif Y sama dengan Y-nya kita masukin yaitu negatif 9. Negatif dikali negatif 9, maka hasilnya 9. Jadi bayangan pada titik koordinat A negatif 2,3, B 6, negatif 7, dan C negatif 8, negatif 9 yang dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 180 derajat searah jarum jam secara berturut-turut adalah A aksennya 2, negatif 3, B aksennya negatif 6,7, dan C aksennya 8,9. Terima kasih yang sudah menyimak, dan mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah kata atau salah ucap. Dan kalau misalnya ada kekurangan atau kritik dan saran, boleh, akan saya sangat terima. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.